Lampu dari chandelier kristal menyilaukan mataku. Ini adalah pesta ulang tahun ke-48 Gregorius Santoso. Ini juga merupakan perayaan 10 tahun IPO Nexus Perkasa. Sebagai Nyonya Santoso, seharusnya aku mengenakan gaun cutur hijau zamrud yang ia tunjuk saat Pekan Mode Jakarta. Tanganku seharusnya melingkari lengannya, memotong kue fondan 9 tingkat di tengah paduan suara ucapan selamat dari para tokoh kota. Namun, sekarang gaun itu tergeletak kusut di kakiku seperti tisu bekas. Di atas meja kopi kaca di hadapanku, ada setumpuk dokumen perceraian dan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang menyusut dalam pelukan Gregorius, berbisik, "Ayah." Menara sampanye di aula besar masih memancarkan aroma manis bergelembung, tetapi udara di sekitar kami telah membeku. Semua tamu, mitra bisnis Gregorius, para istri sosialita yang memanggilku arah sayang di depan umum, kini menyaksikan adegan ini seolah-olah itu adalah drama yang sudah dilatih dengan baik. Mata mereka dipenuhi dengan campuran geli, iba, dan bahkan rasa puas diri yang seolah berteriak, "Kami sudah tahu sejak awal." "Ara, jangan membuat keributan," kata Gregorius. Ia duduk di kursi sayap kulit tinggi, singgasana kekuasaannya, dengan santai membalik-balik korek api perak antik di tangannya. Ia bahkan tidak melihatku. Nada bicaranya acuh tak acuh, seolah ia sedang membahas laporan triwulanan yang kurang memuaskan. Ini adalah acara yang membahagiakan. Aku tidak ingin membuatnya buruk. Rama berusia 4 tahun. Dia adalah pewaris Santoso. Dia tidak bisa dibesarkan dalam bayang-bayang selamanya. Wanita itu, Melani Hartono, mengenakan gaun putih sederhana yang sengaja dibuat begitu bersahaja sehingga hampir menjadi penghinaan. Di acara seperti ini, ia tampak seperti karyawan magang yang tersesat ke pesta yang salah. Ia berlutut di sisi Gregorius, satu tangan memeluk Rama, anak laki-laki itu, tangan lainnya dengan lembut menarik lengan Gregorius. Matanya memerah, tetapi suaranya cukup nyaring untuk didengar oleh lingkaran dalam. "Greg, jangan seperti ini. Ini tidak mudah baginya. Jika Rama dan aku menyakitinya, mungkin aku harus membawa Rama pergi saja." "Pergi kemana?" Ibu Gregorius, yang telah mengamati dengan mata dingin dari kursi berlengan terdekat, tiba-tiba berbicara. Ia membanting tongkatnya ke lantai marmer. Suara dentumannya bergema dalam keheningan. Mata keruh wanita tua itu tertuju pada anak laki-laki itu, wajahnya tanpa malu-malu menunjukkan keserakahan dan kegembiraan. "Dia darah Santoso, aku ingin melihat siapapun mencoba mengambilnya. Ara tidak bisa memberi kita seorang putra. Apakah itu berarti tidak ada orang lain yang diizinkan untuk meneruskan nama Santoso?" Aku berdiri terpaku, kukuku menusuk begitu dalam ke telapak tanganku sehingga seharusnya aku merasakan sakit, tetapi aku tidak merasakan apa-apa. Rasa kebas telah muncul 5 tahun yang lalu ketika Gregorius mulai tidak pulang semalaman. Perasaan itu benar-benar mati 3 tahun yang lalu ketika aku menemukan rekening luar negeri. Aku menatap pria yang telah berbagi tempat tidur denganku selama 20 tahun ini. 20 tahun yang lalu, ia adalah seorang manajer proyek yang makan makanan kemasan dari kotak di lokasi konstruksi. Aku tinggal bersamanya di apartemen bawah tanah, pergi bersamanya memohon kepada investor untuk pertemuan guna mengumpulkan modal awal perusahaannya. Aku menjual rumah peninggalan orang tuaku. Aku bahkan keguguran anak pertama kami karena kelelahan. Ia memelukku saat itu, menangis, bersumpah bahwa jika ia pernah mengkhianatiku, ia akan disambar petir dan mati dalam penderitaan. Petir tidak pernah datang, tetapi ia jelas ingin aku mati dan pergi. "Ara, kamu perlu tahu kapan harus menyerah." Gregorius akhirnya mengangkat matanya. Mata itu hanya menunjukkan ketidaksabaran. "Apa yang telah kamu sumbangkan untuk perusahaan beberapa tahun terakhir ini? Selain merangkai bunga dan menjadi tuan rumah acara minum teh, Nexus Perkasa seperti sekarang karena aku berdarah-darah untuk itu. Aku tidak bersikap tidak adil kepadamu." Ia mengeluarkan selembar kertas dari saku jaketnya. Sebuah cek. Ia memegangnya di antara 2 jari dan menjentikannya ke dokumen perceraian seolah-olah melemparkan dolar kepada pengemis. 50 miliar. Cukup bagimu untuk menjalani sisa hidupmu dalam kemewahan. Satu-satunya syarat adalah kamu menandatanganinya sekarang dan segera pindah dari rumah dinas itu.
Penyambutan resmi Rama ke dalam keluarga adalah besok. Rumah ini harus siap untuk calon pewarisnya. Gelombang bisikan pelan menyebar di antara kerumunan. 50 miliar? Gregorius Santoso benar-benar murah hati. Ya, dia kaya raya. 20 tahun masa muda untuk kakana 50 miliar. Kebanyakan orang tidak bisa mendapatkan itu dalam 10 kali seumur hidup. Aku akan menandatanganinya dalam sekejap mata. Bagaimana jika dia berubah pikiran dan dia tidak mendapatkan apa-apa? Dia beruntung. Tidak bisa punya anak, tapi tetap saja pergi dengan uang banyak. Bisikan-bisikan berdesir di sekitarku seperti lalat. Ibu Gregorius, yang tampaknya berpikir 50 miliar terlalu banyak, meringis. Gregorius, kamu terlalu jujur, katanya dengan ekspresi masam. Uang Santoso tidak tumbuh di pohon. Dia sudah hidup dari kita selama bertahun-tahun. Memberinya apartemen itu di kota saja sudah lebih dari cukup. Bu, saya sudah mengurusnya. Gregorius menepisnya, menunjukkan sosok pria yang sepenuhnya memegang kendali. Saya memberimu 1 menit. Ambil uangnya dan pergi dengan bermartabat, atau kita pergi ke pengadilan. Dan jika kita melakukan itu, jangan salahkan saya karena tidak mengingat masa lalu kita ketika pengacara saya memastikan kamu pergi tanpa apa-apa. Pergi tanpa apa-apa. Kata-kata itu adalah serpihan es yang menancap langsung ke jantungku. Aku menarik napas dalam-dalam, hendak berbicara, tetapi Melani mendahuluiku. Ia berdiri memegang anak itu dan berjalan ke arahku, menyodorkan segelas anggur merah kepadaku dengan postur yang dimaksudkan untuk terlihat rendah hati, tetapi memancarkan kemenangan. Ara, saya tahu kamu terluka, tapi kamu tidak bisa memaksakan cinta. Gregorius. Dia sangat menginginkan seorang putra. Lihat betapa miripnya Rama dengannya. Tolong, biarkan kami menjadi keluarga. Kami akan selalu menghormatimu sebagai Nyonya Santoso yang pertama. Anak laki-laki itu, Rama, yang memegang paha ayam berminyak, tiba-tiba memanyunkan muka ke arahku. Penyihir jahat, teriaknya dengan cadel kekanak-kanakan. Keluar dari rumahku, ayah memberikan rumah besar ini kepada Rama. Kata-kata seorang anak yang tidak bersalah. Tidak, ini diajarkan. Senyum Melani nyaris tidak bisa ditahan. Aku menatap cek itu. 50 miliar, bagi orang biasa, itu adalah jumlah yang sangat besar. Tetapi semua orang di sini tahu kapitalisasi pasar Nexus Perkasa melebihi 5 triliun, 50 miliar ini adalah uang receh. Uang tutup mulut yang digunakan Gregorius Santoso untuk membeli hati nurani yang bersih dan menyingkirkan istri pendirinya. Dan jika saya tidak menandatanganinya, aku akhirnya berbicara. Suaraku seolah digores amplas. Wajah Gregorius menggelap, lapisan kesantunan menghilang seketika. Jangan tanda tangan. Jangan memaksanya. Kamu tahu tim hukum saya. Jika ini masuk pengadilan, saya bisa mengubah setiap aset atas namamu menjadi utang. Dan putrimu, yang menyia-nyiakan hidupnya dengan gelar PhD di luar negeri, biaya kuliahnya, biaya hidupnya, masa depannya. Saya tidak akan membayar sepeser pun lagi. Penyebutan putriku membuat jantungku mencengkeram. Sofia, Sofiaku. Baru kemarin, ia begadang semalaman di lapnya di sisi lain negara. Jika ia tahu apa yang terjadi. Masih mengandalkan gadis tidak berguna itu? Ibunya mencibir. Kami menyekolahkannya di sekolah terbaik selama bertahun-tahun, dan apakah ia membawa $1 pun kembali ke keluarga ini? Rama kita, dia adalah berkah. Kamu bisa melihat keberuntungan padanya. Tepat sekali. Sepupu Gregorius menimpali. Lihat dirimu. Kamu sudah usang. Apa gunanya mempertahankan pernikahan kosong? Ambil uangnya, perbaiki diri, cari brondong yang baik. Mengapa menjadi duri di sini? Semua kebencian di ruangan itu menyatu menjadi gelombang pasang, mengancam akan menenggelamkanku. Aku melihat wajah-wajah yang terdistorsi di sekitarku. Ini adalah keluarga yang telah kulindungi selama 20 tahun. Ini adalah martabat yang telah kuperjuangkan untuk pertahankan. Gregorius, melihat keheninganku, mengira aku telah kalah. Ia mencibir, mengambil pena, dan menamparnya ke meja. Tanda tangan. Crash. Suara dentuman keras bergema di aula.
Itu bukan pena. Itu adalah pintu besar berukiran rumit di ruang dansa yang dibuka paksa, membentur dinding. Embusan angin menyapu masuk, membawa dinginnya malam musim gugur. Semua orang menoleh. Sesosok tinggi berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan mantel parit hitam sederhana dan menyeret koper rimowa perak. Rambutnya diikat santai ke belakang, wajahnya tanpa riasan, namun kulitnya tampak bersinar. Matanya dingin dan dalam seperti langit bertabur bintang yang tak tersentuh cahaya kota. Itu adalah Sofia. Ia tampak jelas baru saja turun dari pesawat, bahkan belum sempat berganti pakaian. "Sofia," bisikku, air mata mengancam tumpah. Gregorius membeku sesaat, lalu mengerutkan kening. "Apa yang kamu lakukan di sini? Saya menyuruhmu tetap di sana dan fokus pada pekerjaanmu." Kemudian sebuah pikiran terlintas di benaknya. "Bagus, kamu di sini. Bicara pada ibumu. Katakan padanya jangan bodoh." Sofia mengabaikannya. Ia melepaskan kopernya, yang meluncur di lantai yang dipoles dan berhenti rapi di kaki Melani, membuat wanita itu terlonjak mundur. Sofia, dengan sepatu boots hak rendahnya, berjalan ke aula. Langkahnya mantap, setiap langkah seolah mendarat di detak jantung kolektif ruangan itu. Ia bergerak melewati kerumunan yang ternganga dan langsung menghampiriku. Ia melihat wajahku yang pucat, lalu ke dokumen dan cek di meja. Akhirnya, tatapannya jatuh pada putra haram yang masih mengunyah ayamnya. Tidak ada histeria, tidak ada air mata. Sofia hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut menyelipkan sehelai rambut yang terlepas di belakang telingaku. Suaranya sedingin seolah ia sedang mengomentari cuaca. "Ibu, tanganmu dingin sekali." Aku gemetar, memegang tangannya. "Sofia, sayang, jangan bicara." Sofia memotongku. Ia berbalik dan untuk pertama kalinya menatap langsung Gregorius. Tatapannya begitu dingin sehingga bahkan hiu berpengalaman sepertinya, yang telah berenang di perairan sengit dunia bisnis selama bertahun-tahun, tidak bisa tidak bergidik. "Ayah," kata Sofia, nadanya tanpa emosi. "Ini terakhir kalinya saya memanggilmu begitu. Kamu ingin bercerai?" Gregorius membusungkan dadanya, mencoba merebut kembali otoritas kebapakannya. "Ini urusan orang dewasa. Kamu anak-anak. Jangan ikut campur. 50 miliar itu untuk masa depan ibumu." 50 miliar? Sofia menyela, senyum sarkastik yang dalam terukir di bibirnya. Ia mengulurkan tangan, mengambil cek itu, dan menjentikkannya. "Untuk pria dengan kekayaan bersihmu saat ini, Tuan Santoso, apakah kamu memberi tip kepada petugas parkir?" "Kamu," Gregorius mendidih, tetapi nada Sofia berubah. Ia menyambar pena Montblanc dari meja dan menekannya kuat-kuat ke tanganku, kekuatannya tak terbantahkan. Ia membungkuk, mendekat, suaranya berbisik hanya aku yang bisa mendengar. Namun, itu membawa kekuatan yang menenangkan hatiku yang panik. "Ibu, tanda tangan. Tanda tangan sekarang juga. Jangan ragu sedikit pun." Aku menatapnya, bingung. Sofia memegang tanganku, memandu pena ke garis tanda tangan, matanya seteguh gunung. "Kita tidak ingin kotoran ini lagi. Ruang dansa begitu sunyi sehingga kau bisa mendengar jarum jatuh." Gregorius tampak terkejut bahwa Sofia begitu kooperatif. Setelah sesaat kebingungan, senyum kemenangan menyebar di wajahnya. "Lihat, Sofia mengerti. Ia tahu apa yang praktis. Ara, bahkan putrimu lebih berakal darimu." Mata Melani berbinar kegembiraan murni. Ia memeluk putranya, tangannya gemetar. Setelah dokumen itu ditandatangani, ia akan menjadi Nyonya Santoso yang sah. Putranya akan menjadi satu-satunya pewaris Nexus perkasa. Ibu Gregorius menyeringai lebar hingga kerutannya melipat sendiri. "Itu baru benar. Tanda tangani dan selesaikan. Jangan menunda upacara rama." Tanganku yang memegang pena gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena kehangatan yang menyebar dari telapak tangan Sofia. Ini adalah putriku, anak yang kukandung selama 9 bulan. Ia berdiri di depanku sekarang, perisai terhadap semua kekejaman dunia. "Ibu, percayalah padaku," bisik Sofia. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatap wajah Gregorius yang kini begitu terdistorsi dan asing.
20 tahun masa mudaku, 20 tahun pengorbanan, semuanya bermuara pada tinta hitam yang mengalir dari pena ini. Scribble, scribble, aku menandatangani namaku, Arawijaya. Saat goresan terakhir selesai, aku merasakan rantai metaforis putus. Hatiku tidak sakit seperti yang kuduga. Sebaliknya, ada rasa ringan yang aneh dan membebaskan. Bagus, bagus. Gregorius tertawa, meraih perjanjian yang sudah ditandatangani. Panggil pengacara untuk mengesahkan ini. Tetapi tangan ramping panjang menekan dokumen itu terlebih dahulu. Sofia menatap tangan Gregorius yang terulur dengan ekspresi acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk memberinya dokumen itu. Apa yang kamu lakukan? Alis Gregorius berkerut. Sudah ditandatangani. Kamu tidak akan mundur sekarang, kan? Apa buru-burunya? Suara Sofia datar. Tangan lainnya mengeluarkan perangkat hitam kecil dari saku mantelnya. Itu adalah pembaca kartu portabel dan ponsel cerdas. Ia melemparkan perangkat itu ke meja kopi dengan bunyi berderak. Pembayaran untuk barang, kata Sofia dingin. Karena ini adalah pembelian, kontrak itu hanya selembar kertas sampai dana masuk ke rekening. Gregorius mencibir. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang akan mengingkari pembayaran? Ceknya ada di sana. Cek? Sofia mengambil cek 50 miliar, dan meliriknya seolah itu sampah. Cek bertanggal mundur seperti ini membutuhkan setidaknya 3 hari kerja untuk dicairkan. Bagaimana jika saham Nexus Perkasa anjlok besok? Atau bagaimana jika Tuan Santoso tiba-tiba memutuskan untuk memindahkan asetnya? Bagaimana jika Tuan anjlok takuara? Kertas ini bahkan terlalu kaku untuk digunakan sebagai tisu toilet. Kurang ajar. Gregorius membanting tangannya ke meja. Siapa yang kamu kutuk? Nexus lebih kuat dari sebelumnya. Jika lebih kuat dari sebelumnya, maka 50 miliar tunai seharusnya hanya uang receh bagimu, Tuan Santoso. Sofia terus menekan tanpa gentar. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya, menampilkan kode QR dan nomor rekening yang sudah disiapkan. Saya tidak percaya cek. Saya hanya percaya transfer tunai instan. Transfer sekarang. Para tamu mulai berbisik lagi. Putri ini kejam. Tidak kejam, cerdas. Siapa yang percaya cek zaman sekarang? Kalau ceknya kosong, mau mengadu ke siapa? Tepat sekali. Kalau dia tulus, transfer tunai bukan masalah besar. Wajah Gregorius berubah menjadi ungu tua. Ia terbiasa dipuji dan dipatuhi di dunia bisnis. Kapan putrinya sendiri pernah memaksanya seperti ini di depan umum? Greg, bisik Melani dengan gugup. Mungkin transfer saja ke mereka, perusahaan itu toh akan menjadi milik Rama suatu hari nanti. Ini hanya sedikit uang. Diam, Gregorius membentaknya. Ia kemudian menatap Sofia, rahangnya mengeras. Baik, kamu ingin transfer tunai? Saya akan menyuruh bagian akuntansi melakukannya sekarang juga. Mari kita lihat bagaimana kalian berdua bertahan di luar sana jauh dari keluarga Santoso hanya dengan uang ini. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi CFO. Danu, cairkan 50 miliar dari rekening perusahaan segera dan transfer ke Gregorius. Berhenti, menatap Sofia. Sofia menyebutkan sederet angka. Suaranya jelas dan dingin. Itu rekening perwalian pribadi ibuku. Jangan salah. CFO di ujung telepon sana tampak ragu. Tuan Santoso, itu jumlah modal yang signifikan. Jika kita menariknya sekarang, itu mungkin memengaruhi pendanaan peluncuran produk bulan depan. Lakukan saja, ha? Jangan buang waktu saya. Gregorius, yang kini dibutakan oleh kemarahan, hanya ingin segera menyelesaikan ini dan mengusir mereka. Nexus mampu membayarnya. Aula kembali sunyi. Semua orang menatap ponsel Gregorius. Ibunya menghentakkan kakinya, tongkatnya berdebum di lantai. Buang-buang uang, 50 miliar, begitu saja untuk wanita mandul ini. Aku bisa kena serangan jantung. Sofia menatap wanita tua itu dengan dingin. Nenek, jika itu sangat menyakitkan, kamu selalu bisa menjual perhiasan emas cucu kesayanganmu untuk menutupinya. Meskipun saya ragu itu akan menutupi sebagian kecil biayanya. Gadis jahat. Wanita tua itu tersentak, mencengkeram dadanya.
Sekitar 5 menit kemudian, ponselku bergetar. Itu adalah notifikasi teks dari bank. Rekening Anda berakhir 88888, menerima setoran 50.000 pada 24 Oktober pukul 19.30. Saldo Anda saat ini. Melihat deretan angka 0 yang panjang itu, aku merasakan gelombang ironi. 20 tahun hidupku diukur dengan angka digital yang dingin. Uangnya sudah ada, kataku, mengangkat ponselku agar Gregorius melihatnya. Sofia mengangguk, akhirnya melepaskan tangannya dari perjanjian perceraian. Ia bahkan dengan sopan mendorongnya melintasi meja ke arahnya. Ini dia, Tuan Santoso. Ini adalah kebebasan yang kamu beli dengan 50 miliar. Usahakan jangan sampai hilang. Gregorius menyambar dokumen itu dan menyerahkannya kepada pengacaranya di belakangnya, lalu melambaikan tangannya ke arah kami seolah mengusir lalat. Sekarang kamu sudah punya uangnya, pergi. Mulai hari ini, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Santoso. Tentu saja, kata Sofia. Ia membungkuk untuk mengambil mantelku dari lantai dan menyampirkannya di bahuku. Gerakannya lembut, tetapi ketika ia berbalik menghadap Gregorius, rasa tertekan yang mencekik itu kembali. Tapi, Tuan Santoso, bibir Sofia melengkung membentuk senyum penuh arti. Satu nasihat. Uang ini hanyalah cicilan pertama yang akan kamu bayar untuk putra haram itu. Saya harap ketika kamu melihat kembali hari ini, kamu tidak akan menemukan harganya terlalu mahal. Gregorius tertawa dingin. Mahal? 50 miliar hanyalah angka bagiku. Sekarang ambil uangmu dan enyah, dan jangan kembali merangkak seperti pengemis ketika kamu sudah menghabiskan semuanya. Melanie, yang kini merasa aman, berdiri dengan ramah di pelukannya, berpura-pura menjadi nyonya rumah. Yah, Sofia, karena semuanya sudah beres, saya tidak akan mengantarmu keluar. Pesta harus berlanjut. Rama masih harus memotong kuenya. Ya, kita harus pergi, kata Sofia. Tatapannya menyapu ruangan. Ia melihat para tamu yang bergosip, senyum kemenangan di wajah Melanie, ekspresi serakah dan kejam neneknya, dan akhirnya wajah angkuh dan puas diri Gregorius Santoso. Tempat ini kotor. Dengan itu, Sofia memegang tanganku dan tanpa menoleh ke belakang, berjalan pergi. Tunggu, teriak wanita tua itu. Tinggalkan perhiasannya. Itu milik keluarga Santoso. Aku berhenti, hendak melepaskan kalung dari leherku, tetapi tangan Sofia menghentikanku. Ia bahkan tidak berbalik, membelakangi kerumunan saat ia berbicara dengan suara sedingin es. Kalung ini dibeli dengan uang warisan ibuku sendiri. Resinya ada di brankas di rumah. Jika kamu menginginkannya, silakan saja menuntut, tetapi saya menyarankan kamu untuk menghemat energimu. Kamu akan membutuhkannya untuk membayar terapi cucu kesayanganmu. Ia menarikku, dan kami berjalan keluar dari sangkar emas yang memuakan itu di bawah badai tatapan terkejut. Di belakang kami, samar-samar terdengar sorakan untuk pemotongan kue dan teriakan gembira Rama. Tak ada satupun dari semua itu yang ada hubungannya dengan kami lagi. Angin di luar dingin, membuatku menggigil. Sebuah Maybach hitam terparkir sunyi di dekat gerbang. Saat kami keluar, seorang sopir segera membukakan pintu belakang untuk kami. Masuk, Bu, kata Sofia. Aku terkesima. Ini bukan salah satu mobil keluarga. Ini aku menatapnya bingung. Sofia tidak menjelaskan. Ia hanya membimbingku masuk ke interior yang hangat dan duduk di sampingku. Saat pintu tertutup, semua kebisingan lenyap. Mobil itu berbau samar kayu cedar, aroma yang menenangkan. Sofia bersandar di kursi dan menghela napas panjang. Topeng dingin di wajahnya melunak, menampakkan sedikit kelelahan, tetapi lebih dari itu, kilatan kegembiraan seperti seorang jenderal yang akan memasuki pertempuran. Ibu, kamu bisa menangis sekarang, katanya, berbalik menatapku. Tidak ada orang lain di sini. Menangislah. Kita punya hal-hal besar yang harus dilakukan. Mendengar kata-kata itu, tali yang telah kupegang erat akhirnya putus. Air mata mengalir dariku seperti bendungan yang pecah. Aku menutupi wajahku, terisak-isak seperti anak kecil di depan putriku. 50 miliar, perceraian, pengkhianatan, penghinaan,
Semua keluhan selama bertahun-tahun terakhir meletus di ruang kecil yang aman ini. Sofia tidak mencoba menghiburku dengan kata-kata. Ia hanya diam-diam memberiku tisu dan dengan lembut menepuk punggungku. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Akhirnya, isak tangisku mereda. Aku menyeka air mataku dan melihat lampu kota yang berlalu. Reruntuhan hatiku mulai mendingin. Sofia, dari mana mobil ini berasal? Tanyaku, suaraku masih serak. Dan mengapa kamu bersikeras dia mentransfer 50 miliar itu? Kita tidak butuh uangnya. Sofia mengeluarkan folder tebal dari tas kerjanya dan menyerahkannya kepadaku. Dalam cahaya redup lampu baca mobil, aku melihat judul di sampulnya, pernyataan kepemilikan dan hak lisensi eksklusif untuk algoritma inti Azure. Dan di kolom penerima, namaku tertulis dengan huruf tebal, Ara Wijaya. Ibu, kita tidak butuh uangnya. Suara Sofia tajam dan jelas di malam hari, dengan nada metalik. Tapi 50 miliar itu adalah uang tunai terakhir yang akan dimiliki Gregorius Santoso. Aku menatap dokumen itu, tanganku mulai gemetar hebat. Apa? Apa ini? Setiap kata di halaman itu familiar, tetapi dirangkai bersama, kata-kata itu mengirimkan getaran ke seluruh jiwaku. Algoritma Azure. Itu adalah teknologi inti yang diandalkan Nexus Perkasa untuk kelangsungan hidupnya. Alasan perusahaan itu bertransformasi dari produsen elektronik sederhana menjadi raksasa teknologi yang mencapai valuasi 5 triliun sepenuhnya karena lini robot industri cerdas yang diluncurkan 3 tahun lalu. Otak robot-robot itu adalah algoritma Azure. Aku selalu mengira itu dikembangkan oleh tim luar negeri yang mahal yang disewa Nexus. Sofia menatapku, matanya menyala terang. Ibu, ingat 5 tahun lalu ketika saya baru memulai PhD di Institut Teknologi Bandung, perusahaan ayah mengalami krisis arus kas. Ia menggunakan semua aset cair kita untuk menutupi lubang, dan ia bahkan mencoba mendapatkan dana perwalian ibu. Aku mengangguk. Aku ingat Gregorius terus-menerus gelisah, pulang ke rumah dengan marah, melempar barang, membentakku karena tidak mengerti, membentak Sofia karena menyia-nyiakan hidupnya di dunia akademis alih-alih membantu keluarga menghasilkan uang. Saat itu, saya berada di lab siang malam menjalankan data, mencoba membangun model ini, kata Sofia. Menunjuk folder itu, saya ingin membantu keluarga. Saya ingin dia melihat kami, istri dan putrinya, lebih dari sekadar aksesoris. Lalu mengapa? Aku melihat nama penerima, Ara Wijaya. Karena ia tidak sabar, Sofia mencibir, matanya penuh penghinaan. Ketika saya mengiriminya prototipe, ia bahkan tidak melihatnya. Ia memanggilku kutu buku dan berkata, setumpuk kode tidak berguna tidak bernilai sebanyak satu makan malam yang baik dengan seorang investor. Jantungku mencengkeram. Aku ingat panggilan telepon itu. Sofia telah terdiam lama di ujung telepon sana dan kemudian ia hanya berkata, saya mengerti, Bu. Kemudian, ketika model itu disempurnakan dan memiliki nilai komersial yang sangat besar, saya tidak memberitahunya. Suara Sofia menjadi pelan. Saat itu saya sudah curiga ia selingkuh. Wanita itu, Melanie, sudah muncul di laporan pengeluarannya. Jadi, ketika kamu mengajukan paten, saya menaruh namamu di sana, kata Sofia, menggenggam tanganku. Telapak tangannya hangat dan mantap. Ibu, kamu seorang akuntan publik bersertifikat. Kamu memahami implikasinya? Teknologi ini adalah properti intelektual pribadi saya. Ia tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Nexus Perkasa. Saya menggunakan server independen dan saya memiliki setiap log pengembangan dalam kepemilikan saya. Saya punya hak untuk mengalihkan kepemilikan. Saya menghadiahkannya kepadamu. Pengalihan itu disahkan 3 tahun yang lalu. Aku membalik-balik dokumen yang disahkan. Tanggalnya memang dari 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku masih dengan naif membuat sup untuk Gregorius. Masih mencoba menyelamatkan pernikahan kami yang runtuh sementara putriku di Bandung sedang menempa pedang paling tajam yang bisa dibayangkan untukku. Setiap produk cerdas yang diproduksi Nexus Perkasa dalam 3 tahun terakhir menggunakan algoritma ini, kata Sofia sebuah fakta mengejutkan dengan ketenangan sempurna, tetapi saya tidak pernah memberi Nexus lisensi komersial resmi. Sebelumnya secara implisit, diizinkan karena saya putrinya dan ibu istrinya.
Itu adalah masalah keluarga. Sofia menunjuk lampu kota yang melesat melewati jendela. Matanya menjadi setajam pisau. Tapi surat cerai itu memutuskan semua ikatan. 50 miliar itu memotong sisa kebaikan hati yang terakhir. Detik ibu menandatangani namamu, Bu, Nexus Perkasa, mulai melanggar patenmu secara ilegal. Pikiranku berpacu. Naluri profesionalku sebagai mantan auditor tingkat atas muncul, dan aku langsung menghitung konsekuensinya. Setelah lisensi paten dicabut, lini produksi Nexus Perkasa harus segera berhenti beroperasi. Semua inventaris yang ada akan menjadi besi tua yang tidak bisa dijual. Lebih buruk lagi, pesanan besar yang sudah mereka tanda tangani akan melanggar kontrak. Biaya penalti saja akan cukup untuk membangkrutkan perusahaan. Dan besok, bukankah besok rapat Dewan Nexus? Aku tiba-tiba teringat. Gregorius telah menyebutkan di pesta bahwa ia berencana mengumumkan promosi Melani ke tim eksekutif dan meresmikan tempat putranya dalam keluarga. Sofia bersandar, senyum dingin di wajahnya. Besok pukul 10 pagi, Nexus Perkasa mengadakan rapat pemegang saham umum di kantor pusat mereka. Ini akan disiarkan langsung. Gregorius berencana menggunakannya sebagai aksi PR untuk membingkai Nexus sebagai bisnis keluarga teladan dan secara tidak sengaja untuk mempermalukan kita. 50 miliar itu. Sofia menatapku. Apakah ibu tahu mengapa saya harus mendapatkannya? Segera, aku menarik napas dalam-dalam. Air mata sudah tiada, digantikan oleh ketajaman seorang wanita profesional yang telah lama mati suri. Karena setelah kita mengungkapkan kebenaran besok, saham akan jatuh. Asetnya akan dibekukan dan bank akan menagih pinjaman mereka. Saat itu, ia tidak akan bisa membayar 50 miliar bahkan jika ia mau. Tepat sekali, kata Sofia, menatapku dengan kagum. 50 miliar itu adalah tetes terakhir modal cairnya. Tanpa itu, ia bahkan tidak mampu menyewa firma PR untuk menangani krisis besok. Saat ini, Bu, Gregorius Santoso adalah orang bodoh yang merokok cerutu di atas tong dinamit, dan sumbunya ada di tangan ibu. Sofia mengeluarkan dokumen lain dari tasnya. Itu adalah pemberitahuan pelanggaran paten yang sudah dirancang sebelumnya dan deklarasi penghentian lisensi. Tanda tangani, katanya, menyerahkan pena kepadaku. Tanda tangani, dan besok kita pergi ke rapat dewan itu, bukan untuk membuat keributan. Kita akan menagih utang kita. Aku mengambil pena itu. Kali ini, tanganku sangat mantap. Aku memikirkan wajah Gregorius yang angkuh di pesta, senyum palsu Melani, mata serakah ibunya, dan anak manja yang salah dididik itu. Mereka mengira aku adalah sulur yang bergantung pada pohon besar yang ditakdirkan untuk layu dan mati tanpanya. Mereka tidak pernah menyadari bahwa akulah tanah yang memelihara pohon itu sejak awal. Selama 20 tahun, itu adalah warisanku, koneksiku, kesabaranku, dan bahkan pengetahuan profesionalku tentang akuntansi kreatif yang memungkinkannya membangun kerajaannya. Sekarang aku mengambil kembali tanah itu. Pohon itu pasti akan mati. Sofia, kataku setelah menandatangani, menutup folder, aku menatap putriku. Ibu rumah tangga yang pemalu dan akomodatif sudah tiada. Di tempatnya adalah Wijaya, auditor wanita besi yang pernah membuat perusahaan penipu gemetar. Aku harus memakai apa besok? Sofia berhenti, lalu tersenyum. Itu adalah senyum kepercayaan mutlak dan kebanggaan pada rekan seperjuangannya. Saya sudah menyuruhnya dikirimkan, katanya, menunjuk bagasi. Setelan Dior baru dan sepatu hak merah favorit ibu. Ibu, besok ibu adalah bintang pertunjukan. Di luar, lampu kota adalah kabur yang kacau. Maybach melaju melintasi jalan-jalan yang ramai menuju hotel yang sudah diatur Sofia. Aku tahu bahwa setelah malam ini, dunia bisnis kota akan mengalami gempa bumi. Gregorius Santoso, kamu menggunakan 50 miliar untuk membeli masa lalu kita. Aku akan menggunakan selembar kertas ini untuk membeli seluruh masa depanmu. Oh, ngomong-ngomong, kata Sofia, mengedipkan ponselnya. Teman saya di stasiun penelitian di Antartika baru saja mengirim ini. Melani baru saja memposting di Instagram foto perjanjian perceraian yang ditandatangani. Keterangannya adalah, awan telah tersingkap untuk mengungkapkan matahari.
Aku mencibir, mengeluarkan ponselku sendiri, dan memblokir Gregorius dan semua kerabatnya. Biarkan saja dia memposting, kataku dengan tenang. Itu akan menjadi sorotan terakhir dalam hidupnya. Mobil itu memasuki terowongan dan kegelapan menyelimuti kami. Tapi di ujung terowongan, aku bisa melihat cahaya. Itu adalah fajar baru, fajar yang menjadi milik Sofia dan aku. Pukul 9 pagi berikutnya, matahari menembus awan di atas kota, tetapi tidak bisa menembus suasana menyesakan di ruang rapat lantai atas Nexus Perkasa. Aku berdiri di dasar menara, menatap gedung pencakar langit 58 lantai itu, monumen kebanggaan Gregorius. Saat selesai dibangun, ia melingkarkan lengannya di bahuku dan berkata, "Ara, sebagian darimu ada di setiap panel kaca di gedung ini." Sekarang, ia berniat mengganti ratu gedung itu dengan gundik yang mencibir itu. "Takut?" tanya Sofia, berdiri di sampingku. Ia mengenakan setelan celana putih rapi hari ini, membawa tas kerja yang berisi kode nuklir kami. Sepasang kacamata berbingkai emas tipis menyembunyikan kilatan tajam di matanya. Aku menatap setelan Diorku sendiri dan menarik napas dalam-dalam. Aroma samar dapur seorang ibu rumah tangga tampaknya telah lenyap semalaman. Tidak, aku menyesuaikan kerahku, senyum dingin di bibirku. Aku di sini untuk menagih utang. Seharusnya debiturlah yang takut. Di dalam ruang rapat, Gregorius Santoso sedang bersemangat. Layar proyektor besar menampilkan rencana strategis Nexus Perkasa untuk kuartal baru. Meja panjang dipenuhi pemegang saham dan eksekutif. Dan Melanie, wanita yang kemarin berlutut dan bermain menyedihkan, kini mengenakan setelan Chanel musim baru, duduk seperti vas dekoratif di kursi wakil presiden di sebelah kiri Gregorius. "Bapak dan Ibu sekalian," kata Gregorius, mengetuk meja dengan nada kemenangan. "Sebelum kita memulai kuartal baru ini, saya punya 2 kabar gembira untuk diumumkan. Pertama, karena ekspansi bisnis kita, saya menunjuk Nona Melanie Hartono sebagai Wakil Presiden Eksekutif Administrasi yang bertanggung jawab atas HR dan logistik." Tepuk tangan sopan menyusul. Para pemegang saham yang lebih tua saling bertukar pandangan gelisah. Tetapi dengan Gregorius memegang 51% saham pengendali, tidak ada yang berani keberatan. Kedua, Gregorius berdehem, dengan ekspresi kesedihan yang dibuat-buat di wajahnya. Meskipun dengan sangat menyesal, karena perbedaan yang tidak dapat didamaikan, Nona Arawijaya dan saya menandatangani perjanjian perceraian kami kemarin. Ini adalah masalah pribadi, tetapi saya jamin tidak akan memengaruhi kinerja perusahaan. 2 pintu mahoni yang berat ke ruang rapat didorong terbuka paksa dari luar. Suara itu memotong pidato Gregorius dan mengejutkan semua orang di ruangan itu. "Keamanan? Apa yang dilakukan keamanan?" Gregorius meraung, berputar. Ketika ia melihat siapa yang masuk, ekspresinya membeku seolah ia menelan lalat. Aku berjalan masuk. Sepatu hak merahku berdetak mantap di lantai marmer. Suara itu renyah dan berirama seperti timer hitung mundur. Sofia mengikuti setengah langkah di belakangku, ekspresinya acuh tak acuh, seolah kami masuk ke ruang tamu kami sendiri, bukan sarang serigala. "Sepertinya kita tepat waktu," kataku, melepas kacamata hitamku. Mataku menyapu ruangan, akhirnya mendarat di kursi yang dulunya milikku, kini diduduki Melanie. "Aku lihat kamu sedang merayakan sesuatu, Gregorius." "Ara, apa yang kamu lakukan di sini?" Wajah Gregorius menghitam. Ia melompat dari kursinya. "Ini rapat Dewan Nexus Perkasa. Personel tidak berwenang tidak diizinkan. Keamanan, usir mereka dari sini." Melanie juga berdiri panik. Secara naluriah mencengkeram tas Hermesnya. "Ara, ini tidak pantas," teriaknya. "Kamu sudah mengambil uangnya. Kamu harus menghormati perjanjiannya. Ini tempat bisnis, bukan panggung untuk dramamu." "Drama?" Aku mencibir. Aku berjalan ke ujung meja dan menjatuhkan tas tangan kulit buaya milikku di atasnya dengan bunyi berdebum. "Aku di sini untuk membuat pengumuman." Aku mengabaikan penjaga keamanan yang bergegas masuk, tatapanku setajam pisau saat aku memindai setiap pemegang saham yang hadir. Mulai saat ini, semua lini produksi Nexus Perkasa harus segera menghentikan operasi. Ruangan itu meledak. "Ara, kamu gila?" Gregorius tertawa.
dengan tatapan gila di matanya. Ia menatapku seolah aku orang gila. Kamu pikir kamu siapa? Menutup produksi? Kamu tahu apa yang Nexus produksi dalam 1 menit? Keluar sebelum saya menyuruhmu diusir. Beberapa penjaga ragu, lalu bergerak untuk menangkapku. Jangan sentuh dia. Suara Sofia tajam, seperti guntur di ruangan yang sunyi. Ia, yang diam sampai sekarang, melangkah maju dan mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya, menamparnya ke meja di depan Gregorius. Dokumen itu meluncur di atas kayu yang dipoles dan berhenti sempurna di dekat tangannya. Tuan Santoso, apakah kamu bisa membaca? Sofia mendorong kacamatanya ke atas, suaranya sedingin es. Pemberitahuan penghentian lisensi paten untuk algoritma inti Azure. Jika kamu tidak mengerti, saya bisa meminta pengacara saya membacakannya kepadamu kata demi kata. Gregorius membeku secara naluriah, melihat ke bawah. Ketika ia melihat kata-kata penghentian lisensi dan segel merah resmi serta tanda tangan di bagian bawah, pupil matanya mengerut dengan keras. Apa? Penghentian apa? Teknologi ini milik perusahaan. Sejak kapan kamu punya hak untuk menghentikan apapun? Aku menghampirinya, membungkuk di atas meja, menatap pria parubaya yang berminyak ini. Gregorius, apakah kamu lupa? Kamu yang mengatakan algoritma ini tidak berharga. Kamu yang mengatakan, aku tidak peduli milik siapa. Jauhkan saja dari anggaran perusahaan. Sertifikat paten secara hitam putih menyatakan bahwa pemiliknya adalah saya, Arawijaya, dan penemu tunggalnya adalah Sofia Santoso. Itu tidak mungkin, teriak Melanie dari samping. Ini penipuan, ini pasti palsu. Greg, panggil polisi, suruh mereka ditangkap. Diam, bodoh, kata Sofia tanpa meliriknya. Ia berjalan ke proyektor, mencolokkan laptopnya, dan dalam detik berikutnya, rencana strategis besar di layar, digantikan oleh pindaian resolusi tinggi dari sertifikat paten resmi dari kantor paten dan merek dagang Indonesia bersama dengan akta hadiah yang disahkan, pemilik Wijaya. Tanggal pengajuan 3 tahun lalu, ruang rapat hening. Para pemegang saham bukanlah orang bodoh. Mereka semua tahu bahwa seluruh keunggulan kompetitif Nexus adalah algoritma AI ini. Tanpa itu, semua robot cerdas dan lini produksi otomatis mereka hanyalah tumpukan besi tua. Apa? Apa yang terjadi? Seorang anggota Dewan Senior berambut putih berdiri dengan gemetar, menunjuk Gregorius. Tuan Santoso, bagaimana bisa teknologi inti kita ada di tangan mantan istrimu? Keringat dingin membasahi dahi Gregorius. Ia dengan panik meraih dokumen itu, tangannya gemetar seperti daun. Ara, kamu merencanakan ini. Kamu menjebakku. Menjebakmu? Aku tertawa, suara pahit dan ironis. Gregorius, saya membiarkanmu menggunakan teknologi tak ternilai ini secara gratis selama 3 tahun demi menghormati keluarga kita. Kamu yang menjadi serakah, kamu yang membuang sisa-sisa kesopanan terakhir itu seperti sampah. Karena kamu tidak punya malu, saya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Gregorius bergegas mengelilingi meja, mencoba meraih lenganku, tetapi Sofia menghalanginya. Tuan Santoso, saya sarankan kamu menjaga tanganmu sendiri. Kamu tahu apa arti penutupan? Gregorius meraung, matanya merah. Penalti pelanggaran kontrak akan membangkrutkan saya. Perusahaan akan bangkrut. Lalu apa gunanya aku 50 miliar itu bagimu? Itu adalah penyelesaian perceraian saya. Sekarang itu adalah properti pribadi saya, koreksiku dengan tenang. Adapun apakah perusahaan bangkrut atau berapa banyak yang harus kamu bayar dalam bentuk penalti, itu adalah masalah yang harus kamu khawatirkan, Tuan Ketua. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, orang luar. Aku menoleh ke pemegang saham yang pucat pasi. Bapak-bapak sekalian, sebagai pemegang paten, saya secara resmi memberitahu Anda bahwa penggunaan algoritma ini secara terus-menerus akan dianggap sebagai pelanggaran berat. Tim hukum saya ada di bawah. Dalam 10 menit, surat panggilan pengadilan dan perintah penyitaan aset akan disampaikan. Aku berhenti di pintu dan menoleh ke belakang ke arah Melanie, yang telah ambruk di kursinya. Suaraku penuh dengan penghinaan. Nona Hartono,
Karena Anda bertanggung jawab atas logistik, mungkin Anda bisa mulai menghitung apakah aset likuid perusahaan saat ini cukup untuk menutupi putaran pertama penalti. Jika Anda tidak bisa mengetahuinya, Anda bisa bertanya kepada Tuan Santoso kemana 50 miliar yang ia transfer tadi malam pergi. Itu mungkin saja menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Wajah Melanie memutih seperti spray. Dasar perempuan beracun. Gregorius akhirnya menyerah. Ia meraih asbak kaca berat dari meja dan mengangkatnya untuk dilemparkan. Gregorius, teriak Sofia, ponselnya terangkat, merekam semuanya. Kamu menyentuhnya dan berita utama besok akan menjadi, Ketua Nexus menyerang mantan istri setelah terungkapnya penipuan. Lengan Gregorius membeku di udara. Asbak kristal mahal itu jatuh dari tangannya, pecah di kakinya. Ayo pergi, kataku, memegang lengan Sofia, kepala tegak seperti saat kami masuk. Kami berjalan keluar dari ruang rapat. Di belakang kami mendengar simfoni pertanyaan marah yang kacau dari para pemegang saham, telepon berdering, dan raungan histeris Gregorius yang tak berdaya. Pintu lift tertutup, dan aku bersandar di dinding, menghela napas panjang dan pelan. Bu, itu luar biasa. Sofia mengedipkan mata padaku, memberiku acungan jempol. Aku melihat bayanganku di pintu baja yang dipoles. Wanita yang menatap kembali itu berseri-seri. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa melihat orang yang pernah kau cintai jatuh dan hancur bisa begitu sangat memuaskan. Itu, kataku sambil merapikan rambutku, baru permulaan. Berita menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Saat kami kembali ke Maybach, kisah saham Nexus perkasa yang anjlok sudah menjadi trending. Krisis teknologi nomor 1, skandalnya paten Santoso, perceraian miliar dolar. Melihat garis hijau vertikal tajam dari grafik saham di ponselku, aku tidak merasakan apa-apa. Ini adalah pasar, kejam dan jujur. Mau kemana, Bu? Tanya Sofia, jari-jarinya berkejaran di keyboard memantau dampak online. Pulang, kataku sederhana. Pulang? Sofia berhenti. Bukan rumah dinas yang mereka ambil alih itu? Mataku menjadi dingin. Beberapa sampah perlu dibersihkan. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di gerbang rumah dinas mewah itu. Aku sendiri yang mendesain rumah ini. Setiap mawar di taman ditanam oleh tanganku. Lonceng angin di beranda berasal dari perjalanan ke Kyoto, tetapi kemarin itu direbut oleh Melanie dan putranya. Aku keluar dan menekan bel pintu. Setelah menunggu lama, layar interkom berkedip, menampilkan wajah Melanie yang berlumuran air mata dan riasan yang luntur. Ia jelas melarikan diri dari kantor dan masih syok. Berani-beraninya kamu datang kemari? Suara Melanie adalah jeritan melengking panik. Ini rumah saya sekarang. Gregorius bilang rumah ini untuk Rama, kamu menerobos. Saya akan panggil polisi. Polisi? Aku mengangkat dokumen berikat merah ke kamera dan tersenyum dingin. Silakan. Mari kita biarkan mereka menentukan siapa sebenarnya yang menerobos. Itu adalah akta rumah. Ketika kami membeli properti ini, Gregorius, untuk menghindari pajak dan menenangkanku, mendaftarkannya sebagai hadiah penuh atas namaku. Sepenuhnya atas namaku, Melanie. Jika kamu begitu putus asa menjadi Nyonya Santoso, seharusnya kamu melakukan risetmu. Gambar di layar menghilang. Beberapa menit kemudian, gerbang tidak terbuka, tetapi mobil Gregorius berhenti mendadak di belakang kami. Ia terhuyung keluar, kemejanya robek 2 kancing, tampak benar-benar hancur. Ia jelas menghabiskan pagi itu untuk menangani dampak dari pemasok dan investor yang marah. Ara, teriaknya, bergegas ke gerbang dan mencengkeram jeruji besi, matanya merah dan merah darah. Apa yang kamu inginkan? Apa yang harus saya lakukan agar kamu berhenti? Aku berdiri di tangga, Sofia memegang payung hitam di atasku, melindungiku dari terik matahari siang. Berhenti, Gregorius. Ini persis yang kamu inginkan, bukan? Transaksi bisnis. Kamu menggunakan taktik bisnis untuk memaksakan perceraian. Aku menggunakan taktik bisnis untuk melindungi asetku. Ini sangat adil. Adil kepalamu? Teriaknya. Itu perusahaan saya. Hasil kerja keras hidup saya selama 20 tahun. Kamu wanita kejam.
Kamu mencoba menghancurkan saya? Yang menghancurkanmu bukan saya. Itu keserakahanmu sendiri, kataku dingin. Gregorius, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu, wanita itu, dan anak haram itu, segera keluar dari rumah saya. Kedua, saya memanggil perusahaan pindahan untuk membuang semua barang-barangmu ke jalan. Kamu tidak akan berani. Ia gemetar karena marah. Ini rumah saya juga. Maaf, secara hukum, ini aset pranikah saya, koreksiku. Dan satu hal lagi, rumah ini telah terkontaminasi oleh wanita itu. Saya merasa kotor. Setelah kamu pergi, saya akan merobohkannya. Saya lebih suka menanam kebun sayur di reruntuhan. Itu akan lebih baik daripada membiarkanmu tinggal di sini. Kamu. Gregorius menunjukku dengan jari gemetar. Tiba-tiba, seolah sebuah pikiran menyergapnya. Nadanya melunak. Ia mulai memainkan kartu simpati. Ara, kita menikah selama 20 tahun. Apa kamu harus sekejam ini? Aku tahu kamu marah. Dengar, saya akan mengusir wanita itu. Anak itu juga. Saya akan mengusirnya. Kita bisa kembali bersama. Oke? Cukup tanda tangani lisensi paten ke perusahaan. 50 miliar itu masih milikmu, dan saya masih milikmu. Melihat penampilannya yang menyedihkan dan memohon-mohon, aku merasakan gelombang mual. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Melanie, dengan rambut acak-acakan, bergegas keluar dengan pisau buah di tangannya, menyerbu langsung ke arahku. Aku akan membunuhmu. Kamu merusak hidupku. Aku akan membunuhmu. Bu, teriak Sofia. Tapi aku tidak bergerak. Aku tahu Gregorius lebih takut akan tuduhan pembunuhan daripada aku. Dan tentu saja, Gregorius berbalik dan menampar Melanie dengan keras. Suara tamparan itu tajam dan nyaring. Wanita itu berputar karena dorongan itu dan ambruk ke tanah, pisau berjatuhan di sampingnya. Kamu memukul saya, Gregorius. Kamu memukul saya, teriak Melanie tidak percaya, mencengkeram pipinya. Kamu berjanji akan melindungi saya. Kamu bilang wanita tua ini hanya parasit yang tidak bisa bertahan hidup tanpamu. Aku tertawa. Aku tertawa sangat keras hingga air mata mengalir di mataku. Aku berjalan menuruni tangga menuju pasangan yang menyedihkan itu. Gregorius, Melanie, dengarkan baik-baik, kataku, menatap mereka. Selama 20 tahun, saya bukan hanya istrimu. Saya adalah CFO pro bonomu, manajer PR yang tidak dibayar, dan pembantumu purna waktu. Saya mengelola setiap buku rekeningmu dengan sempurna. Saya mengelola setiap hubungan klien utamamu. Bahkan persona pengusaha jeniusmu dibangun di atas malam-malam tanpa tidur yang kulakukan menulis pidatomu. Kamu menyebut saya parasit? Aku mengeluarkan setumpuk kertas tebal dari tasku. Itu adalah ringkasan laporan keuangan tersembunyi Nexus Perkasa selama beberapa tahun terakhir. Tanpa saya, parasit yang berdarah-darah untukmu di balik layar, perusahaanmu yang seperti rumah kartu akan runtuh 5 tahun yang lalu. Tanpa saya menghalau audit pajak, kamu akan berada di penjara federal sekarang. Jadi, katakan padaku, siapa parasit sebenarnya? Aku melemparkan kertas-kertas itu ke wajahnya. Mereka berhamburan tertiup angin seperti pemakaman yang terlambat. Itu kamu. Kamu makan dari bakatku, warisanku, dan kesabaranku. Kamu mengeringkan saya dan kemudian kamu berani mengeluh bahwa darahku tidak cukup manis. Gregorius menatap kertas-kertas di tanah, wajahnya berubah dari merah menjadi putih menjadi hijau sakit. Ia akhirnya mengerti. Ibu rumah tangga pemalu yang ia remehkan selalu memegang hidupnya di tangannya. Keluar, kataku, menunjuk ke jalan, suaraku pelan, tetapi memiliki kekuatan pasukan. Bawa gundikmu, bawa anak harammu, dan enyah dari pandanganku. Setiap detik saya harus melihatmu. Saya merasa terkontaminasi. Gregorius membuka mulutnya, tetapi melihat es di mataku, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia dengan malu menarik Melanie dari tanah dan mereka bergegas masuk ke mobil mereka seperti buronan yang melarikan diri dengan cepat. Sofia dengan lembut memegang tanganku. Merasa lebih baik, Bu? Aku melihat rumah dinas yang kini kosong. Kekacauan di tanah.
Simpul dendam yang kupegang di dadaku selama 20 tahun akhirnya larut. Ya, kataku, berjalan ke gerbang, memasukkan kode, dan mengunci pintu. Tapi ini baru permulaan. Sekarang saatnya bagi mereka untuk belajar arti keputusasaan sejati. Gregorius Santoso tidak menyerah. Sebagai predator korporat veteran, ia dengan cepat beralih dari kekerasan fisik ke senjata favoritnya, opini publik. Malam itu, sebuah artikel berjudul "Mogul Teknologi Dikhianati, Mantan Istri dan Putri Beracun Mencuri 50 Juta dan Mensabotase Perusahaan" menjadi viral di media sosial dan agregator berita. Artikel itu menggambarkan Gregorius sebagai pahlawan yang menderita lama, seorang pria yang mengorbankan segalanya untuk perusahaannya hanya untuk dikhianati oleh keluarganya. Artikel itu mengklaim bahwa aku telah menggunakan kepercayaannya untuk diam-diam mentransfer aset inti perusahaan ke namaku, lalu memeras 50 juta tunai selama periode pendanaan kritis, membahayakan ribuan pekerjaan karyawan. Untuk memperburuknya, ia menyertakan video di dalamnya. Mantan ibu mertuaku yang berusia 70-an duduk di kursi roda menangis histeris. Sungguh tragedi bagi keluarga kami, bahwa dia tidak pernah peduli padaku, tidak pernah memasak makanan untukku. Sekarang dia mencoba membawa putraku ke kuburan. Itu uang keluarga Santoso. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan nyata. Hak apa yang dia miliki untuk mengambil 50 juta? Tolong, seseorang berikan kami keadilan. Video yang diedit secara ahli dengan musik latar sedih menyebabkan kegemparan. Masa internet mencium bau darah, menyerbu. Ya Tuhan, wanita ini benar-benar jahat. 50 juta? Mengapa tidak merampok bank saja? Hati yang paling beracun adalah hati wanita. Dia harus dikurung. Saya sangat kasihan pada Tuan Santoso. Cukup sulit menjadi pengusaha, tetapi dikhianati oleh istri sendiri adalah yang terburuk. Doxing dia. Suruh dia mengembalikan uangnya. Ponselku mulai bergetar tak terkendali. Panggilan dari nomor tak dikenal dipenuhi dengan kutukan dan ancaman. Seseorang menemukan emailku dan mengirimiku gambar kematianku yang di-Photoshop. Sofia duduk di sofa hotel. 3 laptop terbuka di depannya. Aliran data bergerak cepat. Ekspresinya dingin, jari-jarinya bergerak cepat di keyboard. Bu, mereka menggunakan bot farm, katanya tenang. Tren ini buatan. Aku duduk di sampingnya, melihat komentar-komentar keji bergulir, merasa anehnya tenang. Biarkan saja, kataku, menyeruput kopiku. Biarkan dia membuat keributan sebanyak yang ia mau. Semakin keras mereka berteriak sekarang, semakin sakit ketika kebenaran terungkap. Tepat saat itu, ponselku berdering. Itu Gregorius. Aku menyetelnya ke mode speaker. Sudah lihat, Ara? Suara Gregorius bercampur kepuasan yang menyeramkan. Itulah kekuatan opini publik. Kamu pikir memegang paten membuatmu tak terkalahkan? Dengan beberapa klik, saya bisa menenggelamkanmu dalam ludah seluruh negara. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu tawarkan? Tanyaku dingin. Sederhana. Gregorius menjabarkan syarat-syaratnya. Besok pagi pukul 8 pagi, kamu kembali ke kantor dengan 50 miliar dan lisensi paten yang sudah ditandatangani. Kamu mengadakan konferensi pers, mengakui bahwa kamu membuat kesalahan karena marah, dan meminta maaf kepada saya dan ibuku. Jika kamu bekerja sama, saya bisa memaafkan dan melupakan. Saya bahkan akan membiarkanmu mempertahankan gelar Nyonya Santoso. Gregorius, apa kamu delusi? Aku tertawa. Kamu pikir beberapa postingan blog bisa menakutiku? Jangan coba-coba saya, ancamnya. Ini baru langkah pertama. Selanjutnya, saya akan menuntutmu atas penggelapan. Dan untuk putrimu yang tidak tahu berterima kasih itu, Sofia, saya akan menuntutnya atas pencurian rahasia dagang. Kamu tidak hanya harus mengembalikan uangnya, kalian berdua akan masuk penjara. Penjara? Aku menatap Sofia. Ia melirik ke atas dan memberiku acungan jempol. Aku kembali ke telepon dan berkata pelan dan sengaja, Gregorius, saya akan membiarkanmu mempertahankan martabatmu. Tetapi karena kamu bersikeras berjalan telanjang, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi selanjutnya. Besok pagi, pukul 8 pagi,
Kamu tidak perlu memanggil media. Saya akan mengadakan konferensi pers saya sendiri. Apa yang kamu rencanakan? Tanyanya, tiba-tiba waspada. Apa yang saya rencanakan? Aku melihat lampu kota, kilatan di mataku. Oh, hanya membantumu mendapatkan publisitas. Sebuah retrospeksi 20 tahun tentang bagaimana kamu menyempurnakan seni menjadi parasit. Dan mungkin kita juga akan sedikit berbincang tentang cinta sejatimu, Melanie, dan cara-cara kreatifnya membantumu mencuci uang. Ada keheningan di ujung telepon sana, diikuti oleh raungan kemarahan. Ara, berani-beraninya kamu. Jika kamu mengatakan satu kata pun, saya akan membunuhmu dan semua orang yang kamu sayangi. Klik. Aku menutup telepon. Bu, rantai bukti sudah lengkap, kata Sofia, memutar laptopnya ke arahku. Layar dipenuhi dengan catatan keuangan yang memberatkan, tangkapan layar transfer, dan laporan lab resmi tentang komponen di bawah standar yang disediakan pabrik keluarga Melanie kepada Nexus Perkasa. Dan ini, Sofia memutar file audio. Itu adalah rekaman dari dashcam di mobil Gregorius, yang ia ambil dari akun cloud-nya. Suara Gregorius terdengar sangat jernih. Nyonya tua itu masih berguna untuk saat ini. Setelah perusahaan stabil, kita akan mengusirnya. Dan jangan khawatir tentang 50 juta itu, semuanya akan menjadi milik Rama akhirnya. Adapun sensor-sensor itu, jika rusak, ya rusak saja. Itu gunanya asuransi. Selama tidak ada yang meninggal, tidak masalah. Setiap kata adalah pisau yang ia serahkan sendiri kepadaku. Bagus. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Kota terlihat indah malam ini, tetapi badai besok akan lebih spektakuler. Sofia, hubungi setiap media berita utama di kota untuk saya, kataku, suaraku mantap seperti baja. Saya ingin menunjukkan kepadanya seperti apa pukulan knockout yang sebenarnya. Dan berikan saya setelan kekuatan terbaik saya. Besok, saya ingin semua orang melihat bahwa tanpa Gregorius Santoso, Ara Wijaya adalah ratu sejati. Di suite hotel, tirai ditarik, hanya menyisakan cahaya hangat dari lampu lantai. Sofia duduk bersila di karpet, cahaya biru dari 3 layar laptop menerangi wajahnya yang fokus. Satu-satunya suara adalah bunyi klik keyboardnya yang cepat seperti dentuman drum sebelum pertempuran. Bu, saya menemukannya, kata Sofia, tiba-tiba, tangannya membeku. Ia menatapku, matanya tidak menunjukkan kemenangan, tetapi rasa jijik yang dingin dan dalam. Aku meletakkan kopiku dan berjalan mendekat. Apa itu? Lihat akun ini. Ia menunjuk ke jaringan kompleks aliran keuangan di layar. Di tengahnya ada perusahaan cangkang bernama Malora Trading yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Pengendali sebenarnya adalah saudara Melanie, Markus Hartono. Sofia menarik grafik kepemilikan tersembunyi. Selama 3 tahun terakhir, Nexus Perkasa telah melakukan 48 pembayaran ke perusahaan ini dengan dalih biaya konsultasi dan layanan teknis. Totalnya lebih dari 23 miliar. 23 miliar? Aku menatap angka itu, merasakan hawa dingin merambat di tulang belakangku. Selama 3 tahun terakhir, Gregorius terus-menerus mengeluh tentang uang. Ia mengatakan R&D mahal, persaingan sengit. Ia bahkan terkejut ketika aku ingin mengganti mobilku yang berusia 6 tahun, berkata, Ara, sabar sedikit lagi. Saya akan membelikanmu mobil terbaik setelah kita melewati ini. Dan selama ini, uangnya mengalir ke sini. Itu belum semuanya. Jari-jari Sofia bergerak cepat di trackpad, membuka file lain. Bu, ibu seorang auditor. Lihat pesanan pembelian ini, aku mengambil tablet itu. Naluri profesionalku langsung siaga tinggi. Ini untuk tumpukan prosesor sensor. Aku mengerutkan kening. Pemasoknya adalah Hayes Electronics. Saya belum pernah mendengarnya. Itu adalah perusahaan Markus yang lain, kata Sofia dingin. Bagian pentingnya adalah harga dan kualitasnya. Nexus dulu mengimpor sensor ini dari Jerman, harga satuan 80. 2 tahun lalu, Gregorius memaksa beralih ke Hayes Electronics. Harga pembelian baru kama 120. 120? Aku tidak percaya. Ia beralih ke pemasok domestik dan biayanya meningkat 50%. Tidak hanya itu,
Sofia membuka laporan kontrol kualitas transkripsi yang ia pulihkan dari tempat sampah server perusahaan. Lihat, tumpukan sensor ini memiliki tingkat kegagalan 22%. Itu berarti lebih dari 1 dari 5 robot cerdas. Nexus dibuat dengan hati yang rusak, siap untuk gagal kapan saja. Aku merasakan gelombang pusing dan harus mencengkeram bagian belakang sofa. Sebagai mantan CPA, aku tahu persis apa artinya ini. Ini bukan hanya penggelapan dan konflik kepentingan. Ini adalah menanam bom waktu. Jika robot industri mengalami malfungsi, paling tidak, itu menghancurkan lini produksi. Paling buruk, itu membunuh seseorang. Apakah ia sudah gila? Bisikku. Ia bersedia mempertaruhkan seluruh perusahaan hanya untuk mengisi kantong gundiknya? Ia tidak gila. Ia hanya serakah dan sombong, kata Sofia, menutup laptopnya. Ia pikir ia adalah raja dan perusahaan itu adalah ATM pribadinya. Ia pikir selama ia memiliki algoritmaku, ia bisa lolos menggunakan hardware murah. Ia menggunakan kecanggihan AI Azure untuk menutupi kelemahan bagian-bagian mereka. Melihat tumpukan bukti, kemarahanku mendingin menjadi tekad yang lebih keras dari baja. Sofia, ekspor semua ini, buat menjadi presentasi. Aku berjalan ke cermin panjang, menatap wanita yang lelah tetapi bertekad yang menatap balik. Di konferensi pers besok, saya akan memberinya audit terakhir yang tidak akan pernah ia lupakan. Bu, apakah ibu yakin? Sofia menatapku, sedikit kekhawatiran di matanya. Jika ini terungkap, saham Nexus bisa dihapus dari daftar. Biarkan saja jatuh, kataku, menyesuaikan kerahku dengan tenang. Tumor harus dipotong. Adapun 50 juta, itu berasal dari buku-buku kotornya. Tampaknya pantas menggunakannya untuk membangun sesuatu yang bersih. Ponselku berdering lagi. Itu seorang teman lama, Chris, pemimpin redaksi jurnal keuangan utama. Ara, suara Chris terdengar khawatir. Sudah lihat berita? Seluruh internet menentangmu. Apa kamu benar-benar akan melanjutkan konferensi pers ini? Kubu Gregorius mengatakan mereka akan menuntutmu atas pencemaran nama baik jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Mungkin kamu harus bersembunyi sebentar. Chris, terima kasih atas perhatianmu, kataku, mengoleskan lipstik merah menyala di cermin. Warnanya seperti darah dan api. Lakukan kebaikan untuk saya dan berikan saya kursi barisan depan untuk juru kamera terbaikmu. Besok, saya tidak hanya mengadakan konferensi. Saya mengadakan pengadilan umum. Apakah kamu yakin punya apa yang dibutuhkan? Aku tersenyum, meskipun ia tidak bisa melihatnya. Chris, kamu sudah mengenalku 20 tahun. Kapan kamu pernah mengenalku mengeluarkan laporan tanpa melakukan uji tuntas? Aku menutup telepon dan menoleh ke Sofia. Siap? Sofia menyerahkan salinan cetak pidato yang telah kami kerjakan semalaman, rencana pertempuran kami. Siap kapan saja, Bu. Pukul 8 pagi. Pusat konferensi kota. Saat aku masuk, aku dibutakan oleh ledakan kilatan kamera. Hutan mikrofon dihadapkan ke wajahku. Pertanyaan datang seperti gelombang pasang. Nona Wijaya, apakah benar Anda menggelapkan 50 juta dari Nexus Perkasa? Apakah benar Anda mensabotase perusahaan karena dendam akibat hubungan baru suami Anda? Nona Wijaya, bagaimana tanggapan Anda terhadap video yang menunjukkan Anda menyalahgunakan ibu mertua Anda? Nona Wijaya, di sini. Adegan itu kacau balau. Beberapa pria berwajah marah, jelas bukan wartawan, menyelinap masuk dan mencoba melemparkan botol air ke arahku. Keluar! Monster! Kembalikan uangnya! Sofia, secepat kilat, menangkap botol di udara dan melemparkannya ke tempat sampah. Ia menatap dingin ke seluruh ruangan. 4 pengawal besar yang ia sewa segera membentuk dinding manusia. Aku berjalan dengan tenang ke panggung dan duduk di meja tengah. Gregorius tidak ada di sini, tetapi aku tahu ia menonton siaran langsung dari kantornya. Aku menyesuaikan mikrofon dan menunggu, menatap kerumunan yang panik. Keheningan berlangsung selama 1 menit penuh. Ruangan yang bising perlahan-lahan menjadi sunyi, gelisah oleh ketenanganku. Apa kalian semua sudah selesai? Aku akhirnya berbicara, suaraku jelas dan mantap melalui pengeras suara.
Karena semua orang begitu tertarik pada urusan keluarga saya, mari kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai 50 juta, aku mengeluarkan dokumen dari folderku dan mengangkatnya ke kamera. Ini adalah salinan perjanjian perceraian. Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa Tuan Gregorius Santoso secara sukarela setuju untuk membayar 50 juta sebagai kompensasi. Itu adalah tanda tangannya dan sidik jarinya. Jadi ketika Tuan Santoso memberikan uang itu, ia adalah seorang taipan yang dermawan. Tetapi saat transfer tunai selesai, itu menjadi penggelapan. Jika itu pencurian, maka Tuan Santoso pasti secara pribadi mengemudikan mobil pelarian. Beberapa tawa menyebar di antara penonton. Kedua, mengenai penyalahgunaan ibu mertua saya, aku memberi isyarat agar layar besar di belakangku menyala. Sebuah video keamanan mulai diputar. Di dalamnya, wanita tua yang sama yang menangis tentang kelaparan itu dengan bersemangat menginstruksikan pengasuhnya untuk membuang semangkuk sup sarang burung mahal ke tempat sampah. Bergumam, "Saya tidak akan memberi makan ini kepada anjing. Beri saya suplemen yang dikirim Melanie." Ruangan itu tersentak. "Ini yang disebut penyalahgunaan?" kataku dingin. Jika anggaran makanan harian 500 adalah penyalahgunaan, maka saya kira saya ingin disalahgunakan seperti itu sendiri. Ini semua hanyalah pengalihan perhatian. Seorang reporter dengan topi baseball tiba-tiba berdiri, suaranya tajam. "Ara Wijaya, Anda menghindari masalah utama. Anda menggunakan putri Anda untuk secara jahat membajak paten inti perusahaan, membahayakan ribuan pekerjaan. Anda menyandera kesejahteraan publik untuk dendam pribadi Anda. Aku mengenalnya. Salah satu jurnalis kesayangan Gregorius." "Pertanyaan yang sangat bagus," kataku. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan senyum persetujuan. Akhirnya, kita sampai pada inti masalah. Mengapa saya mencabut lisensi paten? Itu bukan karena dendam pribadi. Itu karena, sebagai pemilik paten, saya tidak bisa membiarkan teknologi saya digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang pada dasarnya adalah bom waktu. Saat aku berbicara, Sofia menekan enter. Layar di belakangku berubah menjadi grafik yang memberatkan dari Malora Trading dan laporan kualitas untuk sensor yang rusak. Silakan lihat. Aku berdiri menggunakan penunjuk laser seperti sedang memberikan presentasi audit. Selama 3 tahun terakhir, untuk memangkas biaya, Nexus Perkasa mengganti semua sensor impor berkualitas tinggi dengan produk di bawah standar ini dari Hayes Electronics. Dan pemilik perusahaan ini adalah saudara dari tunangan Tuan Santoso saat ini, Nona Melanie Hartono. Ruangan itu meledak. Ini bukan lagi perceraian yang berantakan. Ini adalah skandal korporat besar. Melalui perusahaan cangkang ini, Malora Trading, Nexus Perkasa menyalurkan lebih dari 23 juta ke keluarga Hayes. Biaya yang meningkat bukan dari produksi. Itu dari Gregorius Santoso dan gundiknya yang menyedot uang ke kantong mereka sendiri. Aku mengarahkan laser ke tingkat kegagalan 22%. Suaraku menjadi tegas. Apa yang terjadi jika robot dengan komponen ini dimasukkan ke pabrik? Lengan robot yang tidak berfungsi. Kegagalan sistem? Itu bisa melukai pekerja, merusak properti. Untuk mendukung gundiknya, Gregorius Santoso tidak hanya menghancurkan perusahaannya sendiri, ia mempertaruhkan keselamatan setiap pelanggannya. Ara Wijaya mungkin hanya seorang wanita, tetapi saya tahu bahwa kekayaan harus diperoleh dengan hormat. Saya mencabut paten saya untuk menghentikan kerusakan. Untuk mencegah Azure menjadi kaki tangan dalam skema Gregorius Santoso yang serakah dan mengancam jiwa. Kilatan kamera menyilaukan. Bunyi jepretan Rana yang terus-menerus. Komentar di siaran langsung benar-benar berbalik. "Astaga, ini gila. Jadi, dia membayar keluarga gundiknya dengan uang perusahaan dan menggunakan bagian-bagian sampah? Santoso adalah monster." "Lanjutkan, Ara. Ini adalah langkah kekuatan yang nyata. Ia akan menghancurkan perusahaannya sendiri demi selingkuhan." Bodoh sekali. Tepat saat itu, pintu terbuka lagi. Gregorius, diapit oleh pengacara dan keamanan, menyerbu masuk, wajahnya ungu karena marah. Ia jelas sudah cukup melihat. "Matikan. Matikan siaran langsungnya," teriaknya, berlari ke panggung seperti binatang yang terpojok.
Ara, kamu bohong. Ini fitnah. Aku akan menuntutmu. Pengawalnya mencoba menyerbu panggung, tetapi dihalangi oleh tim keamanan Sofia. Aku berdiri di sana menatap pria yang dulunya adalah raja dunianya. Kini hanya kekacauan yang menyedihkan dan meronta-ronta. Aku tidak merasakan apa-apa selain rasa kasihan. Gregorius, kamu tepat waktu, kataku, mengeluarkan perekam digital kecil dan mengarahkannya ke mikrofon. Aku menekan putar. Suara Gregorius memenuhi aula. Nyonya tua itu masih berguna untuk saat ini. Setelah perusahaan stabil, kita akan mengusirnya. Dan jangan khawatir tentang 50 juta itu, semuanya akan menjadi milik Rama akhirnya. Adapun sensor-sensor itu, jika rusak, ya rusak saja. Itu gunanya asuransi. Selama tidak ada yang meninggal, tidak masalah. Keheningan total menyelimuti pusat konferensi. Gregorius berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Ia menatapku, bibirnya gemetar. Kapan kamu merekam itu? Apa yang dilakukan dalam kegelapan akan dibawa ke terang? Kataku, mematikan perekam. Tuan Santoso, ini hanyalah pembukaan. Acara utamanya akan ada di pengadilan. Para reporter mengerubunginya seperti hiu. Tuan Santoso, apakah rekaman itu asli? Bisakah Anda mengomentari tuduhan penyimpangan keuangan? Apa hubungan antara Hayes Electronics dan Melani Hartono? Gregorius ditelan oleh lautan mikrofon. Pengacaranya mencoba mati-matian melindunginya. Tidak ada komentar. Kami tidak punya komentar. Rekaman itu adalah rekayasa. Melihat kekacauan yang terjadi, aku berbalik dan mengangguk ke Sofia. Ia menutup laptopnya, senyum kemenangan di bibirnya. Babak pertama, skakmat. Setelah konferensi pers, saham Nexus Perkasa dihentikan perdagangannya setelah menyentuh circuit breaker. 3 hari berturut-turut. Perusahaan kehilangan miliaran nilai pasar. Gregorius diperiksa oleh Bapepam. Meskipun ia dibebaskan dengan jaminan, ia tahu semuanya sudah berakhir kecuali ia bisa melakukan mukjiban. Jadi, ia melakukan langkah putus asa terakhirnya. Ia mengajukan gugatan. Ia mengklaim bahwa Sofia, selama menjadi konsultan untuk Nexus, telah menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengembangkan AI Azure. Oleh karena itu adalah invensi work for hire dan patennya milik perusahaan. Ia menuntut agar paten dikembalikan dan agar kami bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan. Pada hari persidangan, gerimis. Gregorius dengan jas hitam tampak kurus dan cekung matanya. Dengan tatapan gila, Melani tidak terlihat. Kabarnya ia sibuk menjual perhiasannya, bersiap melarikan diri dari negara itu. Di pengadilan, pengacara top Gregorius menyerang dengan keras. Yang mulia, selama periode pengembangan, sementara terdakwa, Nona Sofia Santoso, berada di luar negeri, biaya kuliahnya, biaya hidupnya, dan beberapa peralatan labnya dibayar oleh Nexus Perkasa, pengacara itu berargumen, menunjukkan setumpuk laporan bank. Di bawah hukum federal, ini merupakan invensi yang dibuat menggunakan materi dan sumber daya teknis pemberi kerja, dan harus dianggap sebagai work for hire. Ia kemudian menunjukku, selanjutnya, Nona Arawijaya, sebagai eksekutif de facto perusahaan, menyalahgunakan posisinya untuk mentransfer aset perusahaan ke namanya sendiri. Ini adalah kasus penggelapan yang jelas. Gregorius menatap kami dari meja penggugat, matanya penuh racun. Ara, Sofia, kembalikan saja patennya. Jika kamu mengembalikannya, saya akan mencabut gugatan ini. Kalau tidak, kalian berdua akan masuk penjara. Aku duduk dengan tenang menyaksikan penampilannya. Pengacara kami hendak keberatan ketika Sofia dengan lembut menghentikannya. Yang mulia, bolehkah saya berbicara sendiri? Sofia berdiri, suaranya yang dingin bergema di ruang sidang. Hakim mengangguk, Sofia berjalan ke depan membawa tas kerjanya yang selalu ada. Ia mengeluarkan hard drive perak. Penasihat penggugat mengklaim saya menggunakan sumber daya Nexus Perkasa, katanya, mencolokkan drive ke sistem tampilan pengadilan. Saya bertanya-tanya apakah sumber daya Nexus Perkasa mencakup supercomputing cluster independen ini yang terletak di Bandung? Di layar,
Kontrak sewa server terperinci dan riwayat pembayaran muncul. Saya membayar waktu server ini dengan uang beasiswa yang saya peroleh dari mengerjakan proyek penelitian profesor saya. Setiap transaksi didokumentasikan. Suaranya pelan tetapi kuat. Yang lebih penting, ini adalah log pengembangan lengkap. Layar mulai menggulir baris kode dan log commit, masing-masing dengan timestamp yang tidak dapat diubah. Tanggal 12 Maret 2018, arsitektur algoritma inti selesai. Tanggal 20 Mei 2018. Pelatihan model pertama yang berhasil. Tanggal 3 Januari 2019. Dana perusahaan yang disebutkan penggugat, tidak lebih dari tunjangan yang biasa diterima seorang putri dari ayahnya, kata Sofia, tatapannya terpaku pada Gregorius. Adapun peralatan lab itu adalah milik Institut Teknologi Bandung, tidak ada hubungannya dengan Nexus Perkasa. Wajah Gregorius jatuh. Ia tidak pernah membayangkan Sofia akan menyimpan catatan yang begitu teliti. Ini hanya membuktikan Anda melakukan pekerjaan itu, tetapi Anda adalah konsultan untuk perusahaan selama waktu itu? Pengacaranya tergagap. Konsultan? Sofia tertawa mengejek. Kalau begitu, saya mengundang penggugat untuk menunjukkan satu kontrak kerja yang ditandatangani oleh saya atau satu slip gaji yang menunjukkan gaji yang dibayarkan kepada saya oleh perusahaan. Tidak ada. Dalam upayanya untuk menghindari pajak dan mencegahku memiliki hak suara di perusahaan, Gregorius tidak pernah secara resmi mempekerjakan Sofia. Tindakan pemotongan biaya itu baru saja menjadi kehancurannya. Jika tidak ada bukti lebih lanjut, klaim penggugat akan ditolak, kata hakim, mengerutkan kening. Tunggu, kata Sofia tiba-tiba. Yang mulia, saya punya satu bukti lagi. Ini tidak hanya akan membuktikan teknologi ini tidak berhubungan dengan Nexus, tetapi juga akan membuktikan bahwa penggugat mencoba menghancurkan teknologi ini dan saya. Ruang sidang bergemuruh. Aku menatapnya. Terkejut, ia tidak pernah memberitahuku tentang ini. Sofia menarik napas dalam-dalam dan membuka file terakhir. Itu adalah laporan polisi dari Polrestabes Bandung dan video keamanan dari labnya. Pada tanggal 12 November 2019, sehari sebelum saya dijadwalkan terbang pulang untuk mempresentasikan model yang sudah jadi, terjadi insiden serius di lab saya. Sistem pendingin server sengaja disabotase, menyebabkan overheat dan kebakaran. Jika saya tidak keluar untuk membeli kopi, saya mungkin sudah meninggal dalam kebakaran itu. Video itu menunjukkan seorang pria bertopi baseball menyelinap masuk ke lab dan memotong saluran pendingin. Polisi mengidentifikasi pria ini sebagai Frankie, kata Sofia. 3 hari sebelum insiden, rekening bank Tuan Frankie menerima transfer 5.000. Layar menampilkan salinan transfer bank. Nama pengirimnya adalah Melanie Hartono. Ruang sidang gempar. Saat itu, saya pikir itu kecelakaan atau mungkin spionase perusahaan. Sofia mengalihkan pandangannya, kini merah matanya, menatap tajam ke Gregorius. Baru-baru ini saya menemukan bahwa pada waktu yang persis sama, Anda sedang dalam negosiasi kesepakatan besar dengan firma modal Ventura. Anda takut bahwa jika saya kembali dengan teknologi saya, itu akan memperumit struktur ekuitas Anda. Anda takut bahwa teknologi ini akan memberi ibu saya terlalu banyak kekuatan di perusahaan. Jadi, Anda membiarkan Melanie menyewa seseorang untuk menghancurkan lab saya, menghancurkan data saya, dan Anda tidak peduli apakah saya ada di dalamnya atau tidak. Tidak. Saya tidak. Gregorius melompat berdiri, menjatuhkan kursinya. Saya tidak tahu dia ada di dalam. Saya hanya ingin menghancurkan datanya. Saya tidak ingin membunuh siapapun. Itu Melanie yang melakukannya sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara. Ruang sidang hening. Gregorius menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak ketakutan. Ia telah mengaku. Di bawah beratnya bukti dan tekanan, ia telah mengaku memerintahkan penghancuran data dan secara tidak langsung membahayakan nyawa putrinya sendiri. Aku duduk di sana merasakan darah mengering dari wajahku. Aku pikir ia hanya serakah, hanya tidak setia, hanya tidak berperasaan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa demi uang ia akan mampu melakukan ini. Gregorius, teriakku, suara serak dan seperti hewan, dan mencoba melompat dari kursiku untuk mencabik-cabiknya. Para petugas menahan saya. Aku duduk kembali,
Terengah-engah, air mata mengalir di wajahku. Bukan karena pernikahanku yang mati, tetapi karena putriku. Karena putriku yang hampir meninggal sendirian di negara asing. Bu, tidak apa-apa. Sofia datang dan memelukku erat, tubuhnya sendiri sedikit gemetar. Sudah berakhir sekarang. Hakim mengetuk palunya. Perintah. Penggugat Gregorius Santoso. Pernyataan Anda telah dicatat. Mengingat bahwa kasus ini sekarang mungkin melibatkan konspirasi kriminal, pengadilan ini akan merujuk masalah ini ke kantor Kejaksaan Negeri. Gregorius roboh ke lantai seperti boneka yang talinya putus. Ia melihat dariku ke Sofia, bergumam, sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Pengacaranya menggelengkan kepala dan mulai diam-diam mengemasi tas kerjanya. Ia tidak bisa memenangkan yang ini. Hujan masih turun di luar, tetapi di dalam ruang sidang, rasanya seolah sambaran petir telah menghantam. Sengketa paten berakhir dengan inkriminasi diri dan kehancuran total Gregorius. Yang menantinya bukan hanya gugatan yang kalah, tetapi bertahun-tahun di balik jeruji besi. 24 jam setelah sidang adalah napas terakhir Gregorius dalam kegilaan. Ia berhasil memasang jaminan yang sangat tinggi untuk pembebasannya, sambil menunggu dakwaan pidana formal. Aku tahu apa yang ia rencanakan. Menyembunyikan aset atau melarikan diri dari negara itu. Aku tidak pernah menyangka ia akan tenggelam serendah ini. Pukul 11 malam, ponselku berdering. Nama Gregorius Santoso bersinar menyeramkan di layar. Halo, jawabku. Sofia duduk di sampingku, sudah melacak panggilan itu. Ara, kamu menang. Suaranya aneh, campuran kegilaan mabuk dan keputusasaan hewan yang terpojok. Tapi saya belum selesai. Jika saya akan jatuh, kamu tidak akan menikmati kemenangan kecilmu. Gregorius, kamu seorang terdakwa kriminal. Jika saya jadi kamu, saya akan menghemat energimu untuk penjara. Ia tertawa liar. Penjara? Sebelum saya pergi, saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, Ara. Saya punya orang tuamu. Jantungku berhenti. Ponsel hampir terlepas dari tanganku. Apa? Apa yang kamu katakan? Pabrik tekstil tua yang terbengkalai di pinggir kota, geramnya. Orang tua itu tidak sekuat yang mereka lihat. Bawa dokumen pengalihan paten dan cek kasir untuk 50 juta. Datang sendiri. Jika kamu memanggil polisi, saya akan membakar tempat ini sampai rata dengan tanah bersama mereka di dalamnya. Kamu menyentuh sehelai rambut di kepala mereka dan saya akan membunuhmu sendiri. Teriakku ke telepon. Anggota tubuhku membeku. Orang tuaku. Mereka hidup damai di sebuah komunitas pensiun. Bagaimana bisa ia? Bu, tenang. Tangan Sofia mencengkeram lenganku yang gemetar. Tangan lainnya berkejaran di keyboard. Matanya seperti kepingan es, tetapi suaranya mantap. Saya tahu lokasinya. Dia tidak ada di pabrik. Apa? Aku menatapnya. Ia menggertak. Sofia menunjuk titik merah di peta. Saya meningkatkan sistem keamanan di komunitas kakek nenek. Smartwatch mereka mengirimkan peringatan jantung 5 menit yang lalu, tetapi lokasi mereka masih di dalam fasilitas. Orang-orang Gregorius tidak pernah sampai ke mereka. Mereka hanya memotong saluran telepon dan mencoba menakutimu. Aku menarik napas panjang dan bergetar, memaksa diri untuk tenang. Lalu ia ada di mana? Di tempat parkir di belakang komunitas pensiun itu, Sofia mencibir. Dia ingin memancingmu ke pabrik di mana dia mungkin punya orang menunggu, tetapi dia sendiri terlalu takut untuk jauh dari hadiah utama. Bagus. Sangat bagus. Aku mengangkat telepon lagi, suaraku kini tanpa emosi. Gregorius, saya sedang dalam perjalanan. Kamu tunggu saja. Aku menutup telepon dan menatap Sofia. Sudah panggil polisi? Tim SWAT sudah dalam perjalanan, kata Sofia, menutup laptopnya dan memberiku taser dari tasnya. Bu, kali ini kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Ketika kami tiba, mobil polisi sudah diam-diam menyegel area itu. Hujan turun dengan lebatnya. Mobil Gregorius terparkir di dekat gerbang belakang. Puntung rokok yang menyala terlihat melalui jendela yang retak. Ia masih memimpikan pelariannya, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sudah terkepung. Sofia dan aku berdiri di bawah payung hitam, mengawasi dari bayang-bayang. Gregorius.
teriakku. Pintu mobil terbuka dan ia terhuyung keluar dengan pisau lipat di tangannya. Wajahnya tidak dicukur dan matanya melotot. Uangnya, dokumennya. Di mana? Dia berteriak. Berikan padaku atau saya akan menyuruh anak buah saya membunuh para bajingan tua itu sekarang. Tidak ada uang dan tidak ada dokumen, kataku. Menatapnya seperti orang menatap anjing gila. Hanya ini. Saat aku berbicara, lampu sorot menyala. Cahaya putih menyilaukan dari segala arah menyemat Gregorius dalam lingkaran kecemerlangan. Polisi, jatuhkan senjatamu, tangan di kepala, tembakan peringatan memecah keheningan malam. Petugas SWAT dengan perlengkapan lengkap maju, senapan mereka diarahkan ke kepalanya. Gregorius membeku, pisau berjatuhan ke aspal. Tidak, saya ketua Nexus. Kalian tidak bisa menangkap saya. Ia menggumam, terhuyung mundur. Tepat saat itu, pintu belakang mobilnya terbuka. Melanie, dengan tas ransel besar di bahunya, mencoba lari ke hutan. Ia telah menunggu untuk melarikan diri bersamanya. Tetapi pada tanda pertama polisi, itu adalah setiap wanita untuk dirinya sendiri. Berhenti, teriak petugas. Kaki Melanie lemas dan ia jatuh berlutut di lumpur. Untuk menyelamatkan dirinya, ia menunjuk Gregorius dengan jari gemetar. Petugas, dia memaksa saya. Itu semua dia. Dia menyuruh saya menyewa seseorang untuk membakar lab. Dia menyuruh saya mencuci uang. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya korban. Melanie, pengkhianat. Gregorius, di luar nalar, menerjang dan menendangnya. Uangnya ada di rekening saudaramu dan kamu bermain polos? Kamu yang bilang padaku bahwa jika data itu hilang, Sofia tidak akan pernah kembali. Kamu bohong. Kamu monster. Kamu bersedia membunuh putrimu sendiri. Teriak Melanie, mencakarinya dari lumpur. Dan kamu ingin membunuh orang tuanya juga. Kamu binatang? Jika saya binatang, kamu apa? Ular? Di tengah hujan lebat, dua kekasih sejati yang telah bersekongkol melawanku kini berguling-guling di lumpur, saling menggigit dan mencakar, meneriakkan rahasia gelap masing-masing kepada dunia. Sofia berdiri tanpa emosi merekam seluruh adegan menyedihkan itu di ponselnya. Cukup untuk cinta sejati, gumamnya. Ketika dihadapkan dengan penjara, mereka lebih buruk dari kucing liar yang berkelahi memperebutkan sisa makanan. Polisi menyerbu dan memisahkan mereka, memborgol tangan mereka. Saat Gregorius dipaksa jatuh tengkurap ke lumpur, ia memutar kepalanya untuk menatapku. Ara, bantu saya. Saya ayah dari anakmu. Saya tidak ingin masuk penjara. Saya akan mengembalikan 50 juta. Tolong carikan saya pengacara terbaik. Aku berjalan ke arahnya. Payungku melindungiku dari hujan, dan menatap wajahnya yang menjijikkan. Simpan saja, Gregorius. Saya menyelamatkanmu berkali-kali selama 20 tahun terakhir. Kali ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah hukum. Itu akan menyelamatkanmu dengan membuatmu membayar dosa-dosamu. Bawa mereka pergi, perintah kapten. Sirene meraung, membelah malam. Kisah penangkapan Gregorius Santoso dan Melanie Hartono menjadi berita utama di setiap situs berita keesokan harinya. Nexus Perkasa secara resmi mengajukan kebangkrutan. Dengan paten intinya hilang, utang yang melumpuhkan, dan ketuanya di penjara, kerajaan yang dulunya besar itu runtuh dalam semalam. Aku sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang, menyerahkan semua bukti, penggelapan, penipuan, konspirasi, membahayakan. Ia akan mencetak plat nomor untuk waktu yang sangat lama. Ketika akhirnya aku pulang dari kantor polisi, aku melihat sosok bungkuk berlutut di gerbang rumahku. Itu adalah mantan ibu mertuaku. Ia tampak 10 tahun lebih tua, tongkatnya tergeletak di sampingnya. Ia memegang anak laki-laki yang tampak bingung. Rama. Melihatku, ia bergegas mendekat dan mencengkeram kakiku, meratap. Ara, menantu kesayanganku, saya salah. Saya orang tua buta dan bodoh. Tolong bicara pada polisi, katakan pada mereka untuk membiarkan Gregorius pergi. Dia suamimu. Dan Rama, anak ini tidak bersalah. Penyihir itu, Melanie, ada di penjara. Dia tidak punya siapa-siapa. Kamu istri pertama, tugasmu membesarkannya.
Aku hampir tertawa. Bahkan sekarang ia ingin aku membesarkan pewaris kesayangannya, putra dari musuhku. Istri pertama, aku menendang tangannya. Patriarki sudah mati, Ibu. Gregorius dan saya sudah bercerai, dan wali sah anak ini ada di penjara. Anda harus berbicara dengan dinas sosial, bukan saya. Saya tidak punya kewajiban untuk membesarkan putra musuh saya. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Ia terisak. Sofia, itu saudaramu. Kamu punya darah Santoso dalam dirimu. Kamu tidak bisa meninggalkannya. Sofia, yang keluar ke beranda, menatapnya, ekspresinya lebih dingin dariku. Nenek, Anda sepertinya melupakan sesuatu, katanya. Ketika lab itu terbakar, putra Anda akan senang melihat saya terbakar bersamanya. Dia tidak melihat saya sebagai putrinya. Jadi bagaimana mungkin saya punya saudara? Ia menatap mata wanita tua itu. Semua aset Gregorius telah disita oleh pengadilan untuk membayar utangnya. Itu termasuk rumah tempat Anda tinggal, yang dibeli dengan uang kotor. Petugas akan datang minggu depan untuk mengusir Anda. Apa? Tangisan wanita tua itu terhenti. Di mana? Di mana saya akan tinggal? Itu masalah Anda, kata Sofia, berbalik. Keamanan, tolong usir para penyusup. Jika ini terjadi lagi, Anda dipecat. Para penjaga mengangkat wanita tua itu. Kutukannya, kamu akan mendapatkan balasanmu. Kamu akan membayar untuk ini. Memudar saat gerbang besi tertutup. Aku melihat ke jalan yang kosong, hatiku lapang. Keluarga mereka yang disebut-sebut hanyalah parasit yang hidup dari keserakahan. Sekarang tuan rumah sudah mati, parasit itu harus pergi. 3 bulan kemudian, Gregorius Santoso, Melanie Hartono, dan saudaranya Markus Hartono berdiri di ruang sidang mengenakan baju penjara berwarna abu-abu. Gregorius adalah pria yang hancur. Gavel jatuh. Terdakwa Gregorius Santoso dinyatakan bersalah atas semua tuduhan. Dengan ini dijatuhi hukuman 20 tahun penjara federal. Saya keberatan. Saya akan mengajukan banding. Gregorius tiba-tiba meronta, borgolnya bergemerincing. Ara, kamu melakukan ini padaku. Kamu menghancurkan saya. Aku menatapnya. Tatapanku setenang air. Tidak, Gregorius. Keserakahanmu sendiri yang menghancurkanmu. Pengkhianatanmu yang menghancurkanmu. Keangkuhanmu yang menghancurkanmu. Saya hanyalah cermin yang menunjukkan kepadamu bayangan jelekmu sendiri. Saat para petugas menyeretnya pergi, ia berhenti di sampingku. Kegilaan di matanya hilang, digantikan oleh keputusasaan yang kosong. Ara, ia mendesis. Jika saya tidak pernah membawanya pulang, jika saya tidak pernah menyentuh uang itu, kita akan baik-baik saja, kan? Aku menatapnya dan perlahan menggelengkan kepala. Tidak ada jika, Gregorius. Saat kamu memutuskan untuk mengkhianati saya, cerita kita sudah berakhir. Ia pergi. Berjalan keluar dari gedung pengadilan, matahari bersinar. Dinginnya musim gugur telah berlalu. Sudah berakhir, Bu, kata Sofia, melingkarkan lengannya di lenganku. Tidak, aku tersenyum, menatap langit biru. Ini baru permulaan. Setahun kemudian, menara Nexus perkasa yang dulunya megah kini memiliki logo berkilauan baru di puncaknya, Azure Technologies. Aku berdiri di kantor CEO melihat ke kota. Di mejaku ada laporan triwulan terbaru. Dalam setahun terakhir, Sofia dan aku telah bekerja tanpa lelah. Kami membangun kembali perusahaan dari abu, meluncurkan generasi baru produk berdasarkan AI Azure yang disempurnakan. Kami merebut 30% pangsa pasar global. Kami juga mendirikan Yayasan Wijaya Santoso untuk wanita di teknologi, menggunakan 50 miliar awal itu untuk mendanai pengusaha wanita brilian yang telah terhambat. Nona Wijaya, konferensi pers akan segera dimulai, kata asistenku. Aku berbalik melihat Sofia masuk. Sebagai CTO perusahaan, ia adalah ikon di dunia teknologi. Nervous, Bu? Ia menyeringai. Pada usia saya, tidak ada yang perlu gugup, kataku, merapikan kerahnya. Kamu yang memberikan keynote teknis. Usahakan jangan menakut-nakuti investor dengan semua jargonmu.
Biarkan saja mereka takut, candanya. Mereka perlu tahu bahwa Azure baru berjalan dengan kekuatan otak, bukan kesepakatan belakang layar. Kami berjalan ke panggung bersama. Saat kami melewati lobi, aku melihat berita di TV. Itu tentang program keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Federal. Kamera sebentar menunjukkan seorang narapidana berambut abu-abu, kikuk dan lambat, bekerja di mesin jahit. Aku tidak menghentikan langkahku. Masa lalu adalah masa lalu. Berdiri di atas panggung menghadap ribuan mitra, karyawan, dan media, aku merasakan kedamaian yang mendalam. Bapak dan ibu sekalian, aku memulai. Suaraku kuat. Setahun yang lalu, beberapa orang mengatakan bahwa tanpa suaminya, Arawijaya bukanlah apa-apa. Hari ini, saya berdiri di sini untuk memberitahu Anda bahwa tidak ada wanita yang perlu menjadi pelengkap bagi siapapun. Selama kita memegang pedang bakat kita sendiri dan membawa cahaya kita sendiri, kita bisa membangun kerajaan dari reruntuhan. Tepuk tangan bergemuruh. Di belakang panggung, Sofia memberiku acungan jempol dengan bangga. Ia adalah ciptaan terbesarku. Malam itu, kami berada di teras atap merayakan. Jadi, apa selanjutnya, Bu? Tanya Sofia. Saya rasa saya akan keliling dunia, kataku. Saya ingin melihat tempat-tempat yang hanya saya impikan. Saya ingin melihat lab tempat kamu bekerja di Bandung. Saya ingin melihat aurora. Saya ingin melihat savana Afrika. Rencana yang brilian, katanya, membenturkan gelasnya ke gelas milikku. Perusahaan akan aman bersamaku. Aku tersenyum. Saya tahu itu. Putriku kini adalah pohon besar yang memberikan keteduhan bagiku. Oh, ngomong-ngomong, kata Sofia, mengeluarkan ponselnya. Seorang teman saya di stasiun penelitian di Antartika baru saja mengirim ini. Ada tempat terbuka di ekspedisi kapal pemecah es bulan depan. Tertarik? Foto itu menunjukkan pemandangan es murni dan penguin yang menggemaskan. Ya, kataku tanpa ragu. Tentu saja. Paruh kedua hidupku baru saja dimulai. Aku tidak lagi hanya seorang istri, menantu, atau bahkan hanya seorang ibu. Aku adalah Wijaya, pendiri Azure Technologies dan kapten kapalku sendiri.